Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa, NIM D1A1200100. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar ilmu ekonomi, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh tentang yang pertama, average produk atau produk rata-rata yang biasa disingkat dengan AP. Kedua, the law of diminishing return. Ketiga, variable cost atau biaya variabel yang biasa disingkat dengan VC. Keempat, fixed cost atau biaya tetap yang biasa disingkat dengan FC. Kelima, average cost yang biasa disingkat dengan AC. 6. Marginal cost atau biaya marginal yang disingkat dengan MC. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu average produk atau produksi rata-rata yang biasa disingkat dengan AP adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut, yaitu AP sama dengan Q per L, di mana Q merupakan output total atau jumlah hasil produksi, sedangkan L merupakan jumlah labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan, sehingga produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata produksi oleh setiap tenaga kerja. PR akan maksimum bila turunan pertama dari fungsi PR adalah 0, PR sama dengan 0. PR maksimum tercapai pada saat PR sama dengan PM atau produk marginal akan memotong garis PR dan saat PR maksimum. Rumus dalam menghitung marginal cost sebagai berikut, yaitu PR sama dengan TP per L. PR yaitu produk rata-rata, TP total produk, L sama dengan total tenaga kerja atau input. Berdasarkan rumus, maka kita akan mencoba menghitung rata-rata, yaitu contohnya apabila Anda memiliki sebuah perusahaan makanan yang memproduksi 1000 porsi nasi goreng dengan menggunakan 5 orang karyawan, AP sama dengan 1000 per 5 sama dengan 200. Jumlah produksi dalam contoh di atas adalah 100 porsi nasi goreng. Jumlah input dalam contoh di atas adalah 5 karyawan. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata produksi per karyawan dalam satu hari adalah 200 nasi goreng. Yang kedua, yaitu the law of diminishing return. The law of diminishing return atau hukum pertambahan hasil yang semakin menurun adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa apabila dalam melakukan produksi kita menambahkan input secara terus-menerus, maka pertama-tama output yang dihasilkan adalah meningkat. Namun pada titik tertentu output tersebut akan menurun seiring dengan pertambahannya input. The law of diminishing return dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris, yaitu David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. David mengemukakan bahwa jika kita menambah terus-menerus salah satu inti input data jumlah yang sama sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional, yaitu pada titik tertentu hasil yang akan kita peroleh semakin berkurang atau diminishing return. Perusahaan hanya menambah satu faktor produksi dan mempertahankan yang lainnya tetap sama. Hal ini sangat menyebabkan penurunan keuntungan. Kata lainnya, penambahan input seperti tenaga kerja atau lainnya akan menghambat proses produksi. Contohnya yaitu petani dan lahannya. Seorang petani memiliki lahan yang terbatas. Jika hanya ada sedikit seorang pekerja untuk mengolah lahan, petani itu tidak akan mampu menghasilkan panen yang maksimal. Sebaliknya, apabila ia menambah lebih banyak pekerja, kemudian hasil produksinya akan bertambah hingga titik tertentu. Apabila ia melampaui batas, hasil produksi akan menurun karena terlalu banyak pekerja dan sedikit lahan. 3. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional semakin tinggi pula total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan, maka secara proporsional semakin rendah pula total biaya variabel. Rumusnya yaitu total biaya variabel sama dengan biaya per unit dikali jumlah total unit. Contohnya yaitu misal perusahaan Anda mendapatkan permintaan khusus untuk membuat 50 unit produk. Biaya yang dikeluarkan untuk satu unit produk yaitu 20.000. Maka cara menghitung biaya variabel adalah sebagai berikut. 20.000 dikali 50 sama dengan 100. Jadi jumlah
variabel cost yang harus dikeluarkan perusahaan adalah sebesar 100.000 dan untuk pembuatan 50 unit produk. Keempat yaitu fixed cost atau biaya tetap yang biasa disingkat dengan FC. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya dengan nilai tetap yang tidak berubah walaupun terjadi peningkatan ataupun penurunan pada jumlah barang atau jasa. Sederhananya lagi, biaya yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu disebut sebagai biaya tetap. Fixed cost atau biaya tetap bisa diartikan sebagai biaya yang tidak berubah saat terjadi peningkatan atau penurunan volume produksi atau penjualan. Hal ini karena fixed cost tidak terkait secara langsung dengan operasional layanan jasa atau pembuatan produk. Untuk menghitung fixed cost atau biaya tetap yaitu biaya tetap sama dengan total biaya produksi dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit diproduksi. Yaitu PT Abadi menghabiskan biaya produksi sebesar 500 juta per Juni 2020. Kuantitas produksinya atau AC sebesar 25.000 barang dan biaya variabelnya 15.000 per produk. Berapa perhitungan biaya tetapnya? Yaitu AC sama dengan total biaya produksi dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang diproduksi. AC sama dengan 500 juta dikurang 25.000 dikali 15.000. AC sama dengan 500 juta dikurang 375.000 sama dengan 125.000. Jadi biaya tetap PT Abadi di bulan Juni 2020 sebesar 125 juta. Yang kelima yaitu average cost atau biaya rata-rata. Adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi per unit barang. Biaya ini juga sering dikenal sebagai biaya total rata-rata. Average cost terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang digunakan untuk produksi akan tetapi nilainya tetap dan tidak berubah meskipun jumlah unit yang diproduksi berubah. Rumusnya yaitu AC sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, perusahaan ABCD menyelesaikan produksi sebanyak 10.000 unit. Biaya tetapnya adalah 300 juta, sedangkan biaya variabelnya adalah 20.000 untuk tiap unit yang diproduksi. Dengan menggunakan rumus biaya rata-rata sebelumnya, berikut ini nilai biaya rata-rata perusahaan ABCD sama dengan biaya rata-rata yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi jumlah unit yang diproduksi. Biaya rata-rata sama dengan 300 juta ditambah 20.000 dikali 10.000 dibagi 10.000 sama dengan biaya rata-rata sama dengan 50.000. Keenam yaitu marginal cost atau biaya marginal yang biasa disingkat dengan MC adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit serta bisa juga dikatakan sebagai tambahan biaya yang dikeluarkan karena adanya pertambahan 1 unit produk. Karena biaya tetap tidak berubah sebagai tingkat perubahan output, biaya marginal sama dengan kenaikan biaya variabel atau kenaikan biaya total yang dihasilkan dari unit tambahan output akibat input yang bersifat variabel. Marginal cost adalah gabungan dari biaya produksi tetap dan biaya variabel. Biaya variabel akan selalu dimasukkan ke dalam marginal cost, sedangkan biaya produksi akan dimaksudkan ketika tidak terpengaruh oleh perubahan jumlah produk. Di sisi lain, biaya variabel pasti dipengaruhi jumlah produksi. Apabila unit bertambah secara otomatis, biaya variabel juga bertambah. Rumus dalam menghitung marginal cost sebagai berikut yaitu MC sama dengan TC per Q. Keterangan MC yaitu marginal cost atau biaya marginal. TC yaitu total change in cost yaitu perubahan total biaya produksi. Q sama dengan total change in quantity atau perubahan kuantitas atau jumlah produksi. Berdasarkan rumus ini, maka kita akan mencoba menghitung marginal cost. Contoh di atas, misalnya Anda memproduksi 50 kaos dengan biaya 1 juta. Kemudian Anda mendapatkan permintaan 10 kaos lagi dan biaya produksi berubah menjadi 1.250.000. Maka cara menghitung marginal cost yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan 1.250.000 dikurang 1 juta per 60 kurang 50 sama dengan 250.000 dibagi 10. Hasilnya yaitu 25.000. Jadi marginal cost untuk 1 unit tambahan produksi adalah sebesar 25.000.
Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.